Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi, program Berita Jakarta hari ini, Selasa 15 Juli 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Basnas Bajis Kota Jakarta Timur menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako kepada 2.200 mustahik atau penerima bantuan. Di antaranya 600 anak yatim piatu, 600 duafa, serta 1.000 guru honorer. Setiap mustahik menerima uang tunai Rp700.000 dan paket sembako senilai Rp300.000. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian masyarakat yang disalurkan melalui Basnas Bajis DKI Jakarta. Kemudian ada informasi BUMD DKI Jakarta Perumda Dharma Jaya menjalin kerjasama dengan PT Agrobisnis Banten Mandiri. Kerjasama ini memperluas jangkauan pemasaran produk protein hewani ke wilayah penyangga Jakarta dan solusi untuk menjaga laju inflasi ketahanan pangan untuk melayani masyarakat dalam penyediaan produk protein hewani berkualitas dengan harga murah. Informasi selanjutnya, untuk pertama kalinya Gubernur DKI Jakarta secara resmi diundang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk terlibat dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan tingkat global. Gubernur Pramono Anung menghadiri sesi pembukaan High Level Political Forum on Sustainable Development di markas besar PBB New York, Amerika Serikat bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI Amarta Nasir. Kehadiran Jakarta dalam forum ini menandakan pengakuan internasional atas transformasi Jakarta menuju kota global yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama warga Cakung Timur telah mencapai kesepakatan untuk mengoperasikan kembali fasilitas pengolahan sampah RDF Plen Rorotan, Jakarta Utara. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan warga perumahan Jakarta Garden City, Kelurahan Cakung Timur, menggelar pertemuan di fasilitas RDF Plen Rorotan. Dalam pertemuan ini, warga diajak melihat seluruh area pengolahan dan perbaikan fasilitas yang telah dilakukan untuk mengurangi dampak bagi warga. Salah satu warga JGC, Wahyu Andre Mariono, pun cukup puas dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia mengapresiasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang mengundang langsung warga untuk bisa melihat hasil perbaikan sekaligus memberi masukan sebelum RDF Plen beroperasi penuh. Nah, itu sudah tadi setelah saya pantau, setelah saya lihat banyak beberapa hal yang sudah dilakukan perbaikan. Harapan saya mudah-mudahan dengan apa yang sudah dipersiapkan ini berjalan sesuai dengan rencana. Sementara Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu atau UPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Agung Pujo Winarko mengatakan, pihaknya telah melakukan peningkatan pengendalian emisi dengan penambahan sejumlah alat seperti bag filter serta alat pemisah partikel untuk mengurangi emisi berbahaya ke udara. Untuk mengatasi masalah bau, telah ditambahkan 3 unit deodorizer sehingga total ada 4 unit di area proses. Tadi disampaikan kita menjelaskan terkait dengan penambahan mesin untuk pengendalian terkait emisi, kemudian penambahan deodorizer untuk pengendalian bau seperti itu, dan tanggapan dari warga sangat mengapresiasi terhadap apa yang sudah kita lakukan dan tentu berharap ini bisa berjalan dengan baik. Rencana pengoperasian RDF ini akan dilakukan secara bertahap dengan target kapasitas hingga 2.500 ton sampah basah per hari. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan Car Free Night bakal menggunakan lokasi atau rute berbeda dengan Car Free Day.
Kawasan Tamrin atau Duku Atas akan dijadikan pilihan utama untuk pelaksanaan Car Free Night. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih terus mengkaji teknis pelaksanaan Car Free Night. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, saat ini tengah mempertimbangkan kawasan Jalan MH Tamrin atau Duku Atas sebagai lokasi awal untuk uji coba Car Free Night. Mengingat jalur Car Free Night kemungkinan tidak akan sepanjang jalur Car Free Day yang sudah biasa digelar setiap hari Minggu pagi. Menurut Rano Karno, teknis pelaksanaan Car Free Night jauh lebih rumit dibandingkan Car Free Day. Jika Car Free Day sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat, baik pengguna kendaraan pribadi maupun transportasi umum, maka Car Free Night masih membutuhkan banyak sosialisasi dan edukasi. Sebetulnya antara Duku Atas dengan Tamrin, nah, kita mau coba di situ dulu. Karena ya sebetulnya kalau di Jakarta udah paham menerima. Memang nggak mungkin bisa terlalu panjang, karena ya teknisnya tidak semudah seperti kalau Car Free Day ini kan karena udah bertahun-tahun, masyarakat udah tahu, pengguna jalan udah tahu, transportasi umum juga udah tahu, transportasi pribadi juga udah tahu. Nah kalau Car Free Night ini memang harus membuat sosialisasi lagi. Karena alasan teknis dan kebutuhan edukasi ini, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menunda uji coba Car Free Night yang semula dijadwalkan berlangsung pada 5 Juli 2025 lalu. Meski ditunda, Rano Karno memastikan program Car Free Night tetap akan digelar, namun pelaksanaannya tidak akan digabung dengan acara besar lainnya. Hal ini dilakukan demi menghindari potensi gangguan dan memastikan keamanan serta ketertiban. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan menggelar Bursa Kerja atau Job Fair pada tanggal 16 hingga 17 Juli 2025. 40 perusahaan dengan ribuan lowongan berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan di Gor Pasar Minggu dan Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta Selatan. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum serta penyandang disabilitas. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 16 Juli 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu diperkirakan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.